Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya di Belajar Kimia Bersama. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang senyawa hidrokarbon alkana, mulai dari tata nama alkana, isomer alkana, dan sifat-sifat alkana. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon alkena. Untuk mengawalinya, kita akan belajar tentang tata nama alkena dulu. Nah, tapi pertama-tama di gambar ini terlihat apa? Ya, ada botol kemasan ya, mulai dari botol kemasan air minum, pembersih, dan pewangi. Nah, kira-kira dari gambar botol ini, botol itu terbuat dari apa? Dari plastik ya. Nah, ada banyak jenis plastik, contohnya itu ada plastik PP atau polipropilen. Nah, plastik kemasan PP atau polipropilen ini berasal dari senyawa alkena yaitu propena. Jadi, senyawa propena itu nanti akan direaksikan atau diproses melalui proses polimerisasi, yaitu proses penggabungan molekul-molekul sejenis menjadi molekul atau menjadi senyawa yang raksasa, yang besar, sehingga akan mengakibatkan adanya ikatan atau rantai atom C yang panjang. Nah, dari gambar reaksi itu sudah jelas ya kalau rantainya itu panjang sekali. Oke, sebelumnya kira-kira apa sih itu alkena? Jadi, alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap dua pada rantai karbonnya. Alkena ini memiliki rumus umum yaitu CnH2n. Kalau alkana kemarin rumusnya itu CnH2n plus 2. Kalau di sini tidak ada plus 2-nya. Jadi, misal kalau kita punya C2 berarti hanya itu nanti akan menjadi 4. Kemudian, kalau pada tata nama alkana diakhiri dengan kata ana, nah di alkena ini nanti penamaannya akan diakhiri dengan kata ena. Jadi, kalau di alkana itu namanya butana, nah, di alkena ini nanti menjadi butena. Kemudian, contoh senyawa alkena yang sederhana, yang paling sederhana itu yaitu etena, yaitu dengan rumus molekul C2H4, di mana masing-masing atom C itu akan mengikat 2 hidrogen. Sekarang kita masuk ke tata nama alkena, mulai dari rantai lurusnya dahulu. Jadi, aturan penamaannya itu, penamaannya dimulai dengan nomor, letak rangkap baru, nama rantai utama. Jadi, kalau di alkana kemarin itu penamaannya dimulai dengan huruf N, baru nama rantai utamanya. N itu melambangkan normal. Kalau di alkena nanti diawali dengan nomor, letak rangkapnya itu di posisi mana. Nah, kita masuk ke contoh. Jika kita punya rumus molekul C5H10. Nah, kita gambar dulu rantai utamanya. Berarti C-nya itu ada 5 jumlahnya. Kemudian misalnya kalau kita letakkan rangkapnya itu ada di posisi seperti di gambar. Kira-kira nanti penamaan atau penomorannya mulai dari mana? Ya, penomorannya akan mulai dari sebelah kiri. Karena
yang paling dekat dengan rangkap itu ada di posisi paling kiri. Jadi dari struktur di gambar itu menghasilkan nama 2 pentena. Kenapa 2? Karena rangkapnya ada di posisi nomor 2. Dan kenapa pentena? Karena jumlah atom C-nya itu ada 5. Kalau di alkana pentana, di alkena menjadi pentena. Kemudian kita masuk ke tata nama rantai alkana yang bercabang. Ada beberapa aturan penamaan, sama seperti saat penamaan alkana rantai cabang kemarin. Yang pertama itu menentukan rantai utama yang memiliki ikatan terangkap. Rantai utama kemarin itu rantai yang paling panjang atau paling banyak jumlah atom C-nya. Kemudian aturan yang kedua yaitu penomoran atom dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap. Kalau kemarin itu penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang, kalau di sini yang paling dekat dengan rangkap. Kemudian yang ketiga ada letak ikatan rangkapnya diberi nomor dan disebut sebelum rantai utama. Jadi misal kalau rangkapnya ada di posisi 2 berarti 2 butana. Kemudian yang keempat, menentukan cabang. Aturannya itu masih sama dengan alkana kemarin. Jadi misal kalau memiliki dua cabang yang sama, misalnya metil, berarti awalannya nanti akan didahului dengan kata di, menjadi dimetil. Kalau 3 berarti trimetil dan seterusnya. Kemudian apabila cabangnya itu berbeda, urutannya itu disesuaikan dengan urutan alfabet. Dan yang terakhir itu urutan penyebutan, dimulai dari nomor letak cabang, nama cabang, nomor letak ikatan rangkapnya, dan terakhir nama rantai utamanya. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Jadi, misalnya kalau kita punya struktur sebagai berikut. Oke, kita tentukan dulu rantai utamanya yang mana. Ya, rantai utamanya itu yang lurus. Kemudian kita tentukan penomorannya mulai dari mana. Penomorannya mulai dari yang paling dekat dengan rangkap. Jadi, mulai dari yang sebelah kiri. Kemudian cabangnya ada di posisi nomor 2. Karena cabangnya itu adalah CH3, berarti cabangnya itu otomatis yaitu metil. Sekarang kita bisa memberi nama pada struktur tersebut, yaitu 2 metil 1 butena. Kenapa 2? Karena posisi metil atau cabangnya ada di posisi nomor 2 dari kiri. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, kita punya struktur sebagai berikut. Kita tentukan juga cabangnya, rantai utamanya di mana. Ya, rantai utamanya udah kelihatan jelas, ada 5 yang lurus dan mengandung ikatan rangkap di dalamnya. Kemudian kita tentukan letak penomorannya mulai dari mana. Yang paling dekat dengan cabang itu dari yang sebelah kiri lagi. Jadi nanti penomorannya akan dimulai dari sebelah nomor kiri. Otomatis cabangnya akan terletak pada nomor 2 dan 3. Kemudian ikatan rangkapnya terletak pada nomor 2. Nah, cabangnya ini karena sama-sama CH3 atau sama-sama metil dan berjumlah 2, jadi nanti penamaannya diawali dengan dimetil. Jadi dari struktur ini memiliki nama yaitu 2,3 dimetil 2 pentena. Oke, mudah bukan
pemberian nama pada senyawa alkena. Semoga dari video ini kalian bisa memberikan suatu nama pada struktur alkena. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Bertemu kembali dengan video-video saya yang selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa.